Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Sehari-hari ia bekerja di ladang sebagai seorang petani. Namun, sayangnya hasil panen tahun ini benar-benar sangat sedikit, tidak seperti musim sebelumnya. Sehingga ia harus mencari penghasilan lain, salah satunya dengan memancing ikan di sungai. Suatu hari, ketika pulang dari ladang, Toba berencana ingin memancing ikan untuk dijadikan lauk makan malamnya. Cukup lama menunggu umpannya disambar ikan, membuatnya hampir putus asa. Tiba-tiba, pancingnya ditarik oleh sesuatu. Toba merasa senang karena penantiannya tidak sia-sia. Pancingnya ditarik sekuat tenaga dan nampak ikan yang amat cantik bersisik keemasan serta berukuran yang sangat besar. Sudah cukup untuk mencari kayu bakar. Ia segera menyalakan api. Namun, ketika hendak mengambil ikan, ia keheranan karena ikannya telah lenyap. Yang ada hanya beberapa keping emas yang entah dari mana datangnya. Toba kebingungan dengan keanehan itu dan bermaksud untuk masuk ke kamar untuk menenangkan dirinya. Namun, saat Toba masuk kamar, ia sangat terkejut karena melihat seorang perempuan yang sedang merapihkan bajunya. Toba gemetaran dan bertanya kepada wanita itu. Siapa kau? Saya adalah jelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Apa? Jelmaan ikan? Dulu, aku adalah seorang putri yang dikutuk Dewata menjadi seekor ikan. Tapi berkat engkau, kutukan itu kini telah hilang. Izinkan aku tinggal di sini. Sebagai gantinya, aku akan membuatkanmu makanan. Kamu pasti lapar. Sambil makan, Toba berkata dalam hati, Cantik sekali wanita ini, andai dia mau menjadi istriku. tanpa terduga, ternyata wanita itu mendengar perkataan Toba dan berkata, Aku mau menjadi istrimu, tapi dengan satu syarat yang tidak boleh engkau langgar. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah, jangan pernah mengungkit atau memberitahu kepada siapapun tentang masa laluku. Jika engkau melanggar, akan ada hal buruk yang akan terjadi. Baiklah, itu hal yang mudah bagiku. Demi mendapatkan istri secantik dirimu dan sepandai dirimu, apapun akan kulakukan. Mereka pun akhirnya menikah. Seiring berjalannya waktu, sang istri pun akhirnya mengandung. Toba semakin giat bekerja. Singkat cerita, sang istri akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samosir. Suatu hari, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk mengantarkan bekal ayahnya. Semula, Samosir menolaknya. Namun, sang ibu terus membujuknya hingga akhirnya Samosir mau berangkat walaupun dengan muka yang masam. Di tengah perjalanan, Samosir memutuskan untuk bermain terlebih dahulu. Ia yakin sang ayah mau menunggunya untuk beberapa saat. Sementara itu di ladang, Toba tidak sabar menunggu makanannya yang tak kunjung datang. Ia sangat kelaparan. Lelah bermain, Samosir pun merasa lapar. Ia memakan bekal yang dibawa untuk ayahnya dan menyisakan sedikit untuk dimakan oleh ayahnya nanti. Melihat kedatangan Samosir, Toba merasa sangat senang karena ia memiliki anak yang sangat penurut dan mau membantu orang tuanya. Ayo nak, kita makan bersama. Tidak, ayah. Aku sudah kenyang. Ayah saja yang makan. Kamu sudah berjalan cukup jauh dari rumah ke ladang. Kamu pasti lelah dan merasa lapar. Toba pun mengajak Samosir untuk makan bersama. Namun, saat membuka makanannya, alangkah terkejutnya Toba. Apa ini? Samosir, kamu sudah memakannya di jalan ya? Iya, aku memakannya sedikit waktu di jalan tadi. Mendengar jawaban Samosir yang tidak merasa bersalah, Toba pun naik pitam. Kelakuan kamu ini sungguh di luar batas. Kau pemalas dan selalu menyusahkan orang tua. Dasar anak ikan. Kemarahan Toba sudah tak terbendung lagi. Tanpa disadari, ia sudah melanggar janjinya dahulu. Sambil menangis, Samosir berlari pulang. Samosir pun mengadu kepada ibunya. Ibu, aku bukan anak ikan, Ibu. Aku bukan anak ikan. Mendengar itu, ibunya merasa sangat kecewa dan sedih. Ia tidak menyangka suaminya akan mengingkari janjinya dengan mengungkit masa lalunya. Ibunya pun berpesan kepada Samosir untuk menjadi anak yang mandiri, sabar, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Hujan lebat pun datang disertai petir yang sangat besar, membuat banjir bandang terjadi dengan aliran yang sangat deras. Di sisi lain, Toba merasa terkejut karena air besar tiba-tiba datang. Ia tidak sempat melarikan diri. Toba pun terbawa arus dan tenggelam di dalam air. Toba pun meninggal dunia.